Dr. Robert Alexander Jeffrey adalah seorang keturunan Skotlandia berkebangsaan Kanada, lahir pada tahun 1873 dan dibesarkan dalam keluarga Kristen, anggota gereja Presbyterian. Ayahnya adalah seorang senator Kanada dan pemilik surat kabar The Globe yang terkenal di kota Toronto. Jeffrey mendapat penglihatan khusus mengenai orang-orang yang belum percaya Yesus dan bertindak berdasarkan tuntunan Roh Kudus, sehingga melalui pelayanannya beribu-ribu orang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Ketika masih muda, Jeffrey pernah mendengar A.B. Simpson berkhotbah, dan saat itu juga Jeffrey menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Kemudian Jeffrey masuk sekolah Alkitab Simpson, dan setelah tamat, serta mendapat pengalaman mengembalakan jemaat, Jeffrey memutuskan untuk memulai pelayanannya sebagai misionari. Sejak dilantik menjadi utusan Injil pada tahun 1896, R.A. Jeffrey melayani di Tiongkok Selatan selama kurang lebih 32 tahun. Jeffrey mendirikan Chinese Foreign Mission Union atau CFMU yang berhasil menanam gereja, membangun sekolah Alkitab yang berpusat di Wuzhou, dan membangun lembaga penerbitan. Pergilah ke Asia Tenggara. Suara panggilan itu membuat R.A. Jeffrey memulai perjalanannya ke Kepulauan Hindia Belanda atau Indonesia dengan menumpang kapal tangki minyak dan menjadi pekerja di kapal tersebut tanpa diupah, hingga menjejakkan kakinya di Balikpapan, Pulau Borneo atau Kalimantan. Pada tanggal 10 Februari 1928, yang kini diresmikan sebagai hari berdirinya Gereja Kemah Injil Indonesia. Inilah perjalanan pertama Jeffrey ke Indonesia untuk mengumpulkan data dan berdoa sekaligus memberitakan Injil. Setelah kunjungannya ke Indonesia, dalam perjalanan ke Tiongkok Selatan, R.A. Jeffrey mendapat penglihatan melalui mimpi. Ia melihat tangannya berdarah, dan darah itu tidak dapat hilang saat dibersihkan. Dan ia mendengar suara-suara meminta tolong yang memanggil dari suku-suku di kepulauan Indonesia. Setelah berdoa kepada Tuhan, memohon jawaban arti mimpinya, Roh Kudus menunjukkannya melalui kitab Yehezkiel 3 ayat 17-19. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Akhirnya, R.A. Jeffrey yakin ini adalah panggilan Tuhan untuk segera memberitakan Injil di Indonesia. Untuk mewujudkan panggilan itu, pada bulan Februari 1929, Jeffrey membawa dua hamba Tuhan yang diutus oleh CFMU, yaitu Jason Stephen Lin dan Liam Kuang Ling. Mereka adalah tamatan dari Wuzhou Bible School untuk membantu pelayanan yang dimulainya di kalangan orang Tionghoa di kota Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur, dan kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di tahun-tahun selanjutnya, Jeffrey membawa utusan Injil CFMU ke Bali, Bangka Belitung, dan wilayah lainnya. Tanggal 19 Juli 1929, Jeffrey membawa para utusan Injil CMA memulai pelayanan di Indonesia, yaitu David Clance melayani di Balikpapan, Kalimantan Timur, keluarga Wesley Brill dan istrinya Ruby Brill di Lombok, NTB, dan keluarga Josh Fisk dan istrinya Anna Fisk di Tarakan, Kalimantan Timur.
Di kemudian hari, semakin banyak utusan-utusan CMA lainnya dikirim ke wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Papua. R.A. Jeffrey menyadari bahwa pelayanan CMA di Indonesia tidak dapat berkembang hanya dengan diawasi dari jauh. Karena itu, Jeffrey memutuskan untuk menetap di Indonesia. Keputusan ini pada awalnya tidak mendapat dukungan dari CMA, disebabkan karena CMA yang berpusat di Amerika Serikat pada waktu itu sedang mengalami krisis finansial dan mereka hanya merestui pembukaan pelayanan di Indonesia, namun tidak menjanjikan dukungan apapun. Visi Jeffrey untuk Indonesia sudah bulat, yaitu menjangkau Indonesia melalui penginjilan, pendidikan, dan penerbitan dengan 5 strategi misi, yaitu 1. Pekabaran Injil, 2. Penanaman gereja sampai menjadi mandiri, 3. Pembentukan sekolah teologi sebagai pembentukan hamba-hamba Tuhan, 4. Penerbitan, 5. Membantu masyarakat dengan sekolah dan klinik. Untuk menetapkan pusat pelayanan yang tepat, Jeffrey segera mempelajari peta. Ia melihat bahwa kota pelabuhan Makassar sangat strategis secara geografis. Jeffrey membayangkan kota itu seperti sebuah poros roda yang jari-jarinya kelak memancarkan terang Injil ke seluruh pelosok Nusantara atau tanah air Indonesia. Akhirnya, pada bulan September 1930, Jeffrey pindah ke Makassar dan menetapkan Makassar sebagai pusat CMA atau Kemah Injil yang pertama. Kantornya di rumah kediaman Jeffrey sendiri di Jalan Daeng Tompo, nomor 8. Di tempat inilah Jeffrey membangun Sekolah Alkitab Makassar yang sekarang dikenal dengan nama STT Jeffrey, yang kemudian melahirkan STT-STT di daerah lain. Membuka lembaga penerbitan yang kini dikenal dengan Kalam Hidup. Dari Makassar, Jeffrey meletakkan fondasi dan mengembangkan sayap Injil ke seluruh Indonesia. Pelayanan penginjilan di Kalimantan dimulai pada tahun 1929, ditandai dengan dibaptisnya lebih dari 3.000 orang, baik orang Tionghoa maupun suku di daerah pedalaman Kalimantan, terutama dari suku Dayak, yang kehidupan sebelumnya masih primitif, tidak berpakaian, buta huruf, percaya tahayul, kerap berbuat jinah, dan ada tuntutan adat untuk memotong kepala atau mengayau. Setelah menerima Injil, mereka bertobat dan meninggalkan kehidupan lama mereka. Bahkan, banyak pula yang masuk sekolah Alkitab Makassar, dan setelah menyelesaikan pendidikan, mereka kembali ke daerah mereka di pedalaman Kalimantan untuk melanjutkan pelayanan penginjilan, sehingga semakin banyak dari suku Dayak yang menerima Injil Kristus. Sampai pada tahun 1942, Jeffrey tetap setia mengerjakan pelayanannya di Indonesia. Pada saat itu, Jepang menduduki kota Makassar. Semua misionari ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Jeffrey turut ditangkap dan berada di kamp tahanan selama 3 tahun lamanya, hingga akhirnya meninggal dunia di dalam kamp tahanan Jepang pada tahun 1945 di usia 72 tahun. Robert Alexander Jeffrey dimakamkan di Makassar, dan sampai akhir hayatnya ia telah mengirimkan lebih dari 50 orang misionaris, baik dari CMA dan CFMU, dan 140 orang misionaris Indonesia yang bekerja melayani ke seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, NTB, Lombok, hingga sampai ke Merauke di Irian Jaya atau Papua.